Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Saya tetap mendoakan dan selalu mendoakan Anda dalam kondisi sehat walafiat. Bahkan, bukan hanya Anda bersama keluarga Anda, saya yakini dalam kondisi sehat walafiat. Tetap sehat dan selalu sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya, Nyoman Indra Permana, sahabat belajar, berbagi dan bersinergi, yang pasti menggemaskan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas bersama-sama sesuatu yang disebut dengan positive affirmation. Ketika kita membahas positive affirmation, tak akan pernah terlepas dengan apa yang disebut dengan self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita setiap hari selalu berbicara dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian yang muncul adalah, kenapa sih harus berbicara negatif jika Anda atau orang lain punya pilihan untuk berbicara secara positif? Ya, semua itu tidak lepas dari kondisi di mana seseorang berada dalam lingkungan atau ketika kecil dalam kondisi atau dalam pola asuh yang berbeda-beda. Itu kenapa pola asuh orang tua penting sekali untuk selalu memberikan kalimat-kalimat yang positif, karena ini akan tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Materi ini terinspirasi dengan eksperimen atau penemuan yang dilakukan oleh Deepak Chopra, seorang penulis, dokter, sekaligus ahli di dalam bidang spiritual, yoga, dan meneliti bagaimana perkembangan jiwa seseorang. Seorang ahli yang lahir di India, berkebangsaan Amerika, seorang doktor, dan banyak buku-buku yang telah ditulisnya berkaitan dengan perkembangan manusia. Beliau menemukan sebuah penelitian dan hasilnya bahwa self-talk manusia adalah kurang lebih 55-65 ribu kali per hari. Dan yang mengejutkan teman-teman sekalian adalah 65%-nya negatif. 55.000 sampai 65.000 kali per hari. Kalau nggak percaya, hitung sendiri deh. Saya sih ogah. Tapi saya concern dengan 65%-nya negatif. Kenapa ya? Ada apa dengan ini? Apa yang disampaikan oleh Deepak Chopra ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Masaru Emoto, seorang dokter peneliti dari Jepang sana yang terkenal dengan eksperimennya, yaitu water eksperimen kristal. Teman-teman sekalian, menurut Masaru Emoto, di dalam air ada sebuah partikel yang disebut dengan partikel heksagonal. Bentuknya seperti ini. Iya, sekilas partikel ini seperti berlian ya teman-teman ya. Ini penelitian dilakukan oleh Masaru Emoto menggunakan alat-alat yang sangat canggih. Dilihat dengan mikroskop yang super canggih sehingga menemukan kristal atau partikel di dalam air. Nah, di dalam eksperimennya, Masaru Emoto mengambil air dari satu sumber dan menempatkannya dalam dua wadah. Satu diberikan kalimat-kalimat yang positif dan satu diberikan kalimat-kalimat yang negatif. Secara singkat saja, eksperimen itu menemukan bahwa air yang diberikan kalimat negatif, partikelnya pecah. Yang awalnya normal menjadi pecah. Dan yang tidak kalah mengejutkan adalah
Yang diberikan kalimat-kalimat positif, partikelnya semakin cerah dan berkilau. Luar biasa sekali. Di penelitian yang lain disebutkan bagaimana air itu bereaksi terhadap musik. Kalau kita lihat yang di ujung kiri atas, itu adalah partikel air yang bereaksi terhadap musik Mozart. Sebelahnya ada lagu Imagine dari John Lennon. Kemudian diberikan kalimat-kalimat cinta. Di bawah lagi, kiri bawah ada dengan kedamaian. Kemudian air diberikan kalimat-kalimat terima kasih. Dan yang mengejutkan adalah ketika air tersebut diberikan kalimat I will kill you, partikelnya langsung hancur. Dan di eksperimen selanjutnya ada air yang diberikan doa. Sebelum diberikan doa, partikelnya tak berbentuk bahkan hancur. Setelah diberikan doa, partikel itu berubah semakin cerah dan semakin berkilau. Saya jadi bertanya-tanya dengan penasaran, bagaimana ya partikel air Zam-Zam? Wow, pasti sangat luar biasa. Penelitian ini menginspirasi saya. Bagaimana membuktikan dengan kondisi kita saat ini, dengan keterbatasan alat-alat? Nah, saya dapat ide dari pengetahuan, dari informasi yang saya dapatkan. Ada sebuah bahan yang cukup sederhana yang bisa kita dapatkan di rumah kita. Apa itu? Yuk, kita bereksperimen ya. Kita bereksperimen dengan bahan yang sangat sederhana. Let's go. Baik teman-teman, kita akan melakukan eksperimen sederhana. Hari ini tanggal 8 Mei tahun 2020, jam 2:03. Nah, kita melakukan eksperimen sederhananya. Bahan-bahannya yang bisa Anda dapatkan di rumah yaitu nasi. Saya mengambilnya beberapa saja ya, secukupnya. Dan ini yang dingin teman-teman. Kemudian teman-teman persiapkan 2 tempat ya, atau 2 wadah ini ya, plastik ya. Usahakan yang transparan. Untuk apa? Supaya kita bisa memantaunya dari luar kondisi nasi tersebut. Dan pastikan ada tutupnya pastinya. Nah, kemudian saya sudah mempersiapkan 2 kertas yang akan ditempelkan di tutupnya. Satu kata-katanya positif. Kita pilih kata cinta, kasih, dan sayang. Yang negatif adalah racun, busuk, dan goblok. Anda bisa berkreasi sendiri kalimat apa atau kata apa yang Anda akan tuliskan di kertas ya. Saya memilih 3 kata untuk masing-masing wadah yang akan kita isi nasi nanti. Nah, langsung saja kita masukkan nasinya, teman-teman. Cukup sampai di sini prosesnya. Kita tunggu 7 hari ke depan ya. Nggak perlu dibuka supaya kita surprise. Seperti apa 7 hari ke depan ya. Kita lihat minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. 7 hari yang lalu kita melakukan sebuah eksperimen sederhana. Bagaimana sebuah kata-kata apakah bisa memengaruhi nasi yang telah kita letakkan di dalam 2 wadah ini. Sebuah eksperimen sederhana untuk membuktikan apakah sebuah kata-kata bisa memengaruhi. Nah, kita sepakat satu wadah kita berikan kata-kata yang positif, yaitu cinta, kasih, dan sayang. Dan satu lagi diberikan kata-kata yang negatif, yaitu racun, busuk, dan goblok. Sesaat lagi akan kita buka teman-teman bagaimana nasi ini bereaksi terhadap kalimat-kalimat atau kata-kata yang telah kita tuliskan. Hari ini tepat tanggal 15 Mei tahun 2020 jam 3:18. Kita akan buka teman-teman bagaimana kata-kata ini bereaksi atau memengaruhi nasi yang telah kita letakkan di dalam wadah ini. Ya, kita buka ya. Teman-teman, kita akan buka eksperimen sederhana kita ini. Kita buka yang positif dulu. Seperti ini hasilnya. Kita langsung bandingkan dengan yang negatif. Ya, rupanya terjadi perbedaan yang sangat signifikan teman-teman. Yang di positif tidak ada jamur sedikit pun, ya, dan relatif agak kering. Sedangkan yang negatif banyak jamur tersebar, ada warna-warna kuning. Ini jamur-jamur semacam jamur mikroba yang ada di tempe gitu ya. Coba kita bau. Cukup menyengat. Biasa saja. Ya, terjadi perbedaan sangat signifikan, terutama yang negatif. Nah, teman-teman, rupanya kata-kata ini bisa memengaruhi nasi yang kita letakkan di dalam wadah. Sebuah eksperimen sederhana dengan pembuktian melakukan sebuah eksperimen yang sangat sederhana dengan hasil yang luar biasa, menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang bisa Anda dapatkan di rumah, yaitu berupa bahan nasi, ya. Dan nasi ini setiap hari kita konsumsi. Apa jadinya ketika Anda masak nasi, beli beras dengan mengeluh? Hasilnya Anda sendiri yang akan tanggung. Nah, dari eksperimen ini yang sangat sederhana ini, kita berhasil membuktikan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Masaru Emoto dalam sebuah eksperimen dokter eksperimennya dengan alat-alat yang sangat canggih. Bagaimana sebuah air bisa bereaksi terhadap kata-kata, lagu, atau kalimat-kalimat positif atau negatif. Kita berhasil menggunakan media nasi. Apa yang bisa kita pelajari teman-teman? Bagaimana sebuah self-talk yang disampaikan oleh Deepak Chopra, yang penelitiannya menyebutkan 65% seseorang itu rata-rata negatif dalam self-talk. Tantangannya adalah bagaimana kita mengubah self-talk kita untuk positif dengan afirmasi-afirmasi yang positif. Memberikan kalimat-kalimat yang positif yang memberdayakan, memotivasi, menghargai dengan penuh cinta kasih sayang kepada diri kita sebagai manusia yang sangat luar biasa, optimis dan hindari pesimis. Teman-teman, seperti halnya dalam eksperimen ini, keputusan ada di tangan Anda.
Anda akan tetap dan semakin memberikan sesuatu yang memberdayakan kepada diri Anda, memotivasi diri Anda dengan self-talk yang positif, atau Anda bergantung dan tetap dengan self-talk negatif. Semua keputusan ada di tangan Anda, teman-teman. Ada 2 tips sederhana yang akan saya berikan. Yang pertama, kontrol emosi Anda, teman-teman. Karena emosi akan memengaruhi self-talk Anda. Dan itu artinya self-talk Anda akan memengaruhi bagaimana Anda berkomunikasi dan berkata-kata menyampaikan sebuah informasi kepada siapapun. Kalau di lingkungan keluarga, Anda sebagai orang tua, hati-hati Anda berkata-kata atau berkomunikasi dengan anak-anak Anda, putra-putri Anda dengan kalimat-kalimat yang negatif. Apalagi melakukan judgment, labeling dengan kalimat-kalimat yang negatif. Itu akan masuk di dalam pikiran bawah sadarnya dan akan mempengaruhi perkembangan dirinya. Yang kedua, teman-teman, tips sederhananya adalah hindari banyak mengeluh. Berhenti mengeluh. Hindari banyak komplain. Mengeluh adalah refleksi self-talk yang negatif. Ubah self-talk Anda menjadi sesuatu yang positif. Banyaklah bersyukur. Banyak bersyukur dan banyak bersyukur. Ubah self-talk Anda, maka Anda akan berhenti mengeluh. Jadi, pastikan mulai saat ini dan seterusnya, ganti self-talk Anda dengan afirmasi yang positif dan memberdayakan. Teman-teman, ubah kata Anda akan mengubah dunia Anda. Sampai bertemu kembali dengan saya, Nyoman Indra Permana, sahabat belajar, berbagi, dan bersinergi yang menggemaskan. Tetap sehat walafiat, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.